Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang hadir dan mengukir sejarah perjalanan orang-orang percaya di dalam Alkitab. Berkatilah kami dengan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman yang saat ini akan kami dengar. Karuniai kami kecintaan yang dalam akan firman-Mu. Limpahkan kami dengan hati dan telinga yang sabar untuk mendengar dan menantikan apa yang hendak Engkau katakan melalui kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun realitanya dalam perjalanan hidup ini, kami seringkali tersesat dan tersandung. Kami seringkali gagal menjadikan firman-Mu sebagai pelita. Sebaliknya, kami memakai dunia sebagai pelita kami tertipu dengannya dan terjerumus oleh karenanya. Oh Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai pelita, sehingga kami dapat berjalan ke arah-Mu dan kami juga dapat menjadi pelita bagi dunia ini. Demi nama Kristus Yesus pengantara kami dari sekarang sampai selama-lamanya, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kita bersama-sama yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah, yang saya percaya kita juga bersama-sama berdoa ya. Itu salah satu lagu yang tadi ya, Be Thou My Vision ya, berikan visi, itu salah satu lagu yang sangat dekat di hati saya gitu. Itu satu pujian yang kita perlu doakan loh. Tuhan mau punya visi apa buat hidup kita, Tuhan mau punya visi apa buat gereja kita. Kadang-kadang karena terlalu kita tuh sibuk dengan urusan kita di dunia ini, kita seolah terpisah dari apa yang Tuhan mau. Jadi kita nggak jelas visinya kemana ya. Gereja kita juga nggak jelas mau dibawa kemana. Kita perlu berdoa. Tuhan mau taruh visi apa buat gereja kita. Sehingga sebenarnya melalui doa Rabu, kebaktian-kebaktian yang kita selenggarakan itu bagian daripada kita belajar mendengar apa yang mau Tuhan taruh dalam gereja kita melalui kita. Visi apa yang ingin Tuhan kerjakan. Jangan sampai gereja kita ada hanya bagian daripada yang menunjukkan kita punya status identitas Kristen, tetapi kita tidak lagi melihat apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita kerjakan ke depan. Ya, kita berharap persekutuan doa juga salah satu bagian cara yang Tuhan tolong untuk kita untuk melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita dari isi hatinya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian, kita akan mengupas satu surat Roma ya. Tema yang kita renungkan bersama-sama itu mengenai bersatu dengan Kristus ya, union with Christ. Oke Bapak Ibu Saudara, ini mungkin sering kita dengar gitu ya, sering kita pelajarin. Tapi nanti kita akan melihat bagian ini tidak secara keseluruhan karena waktu sangat singkat sekali. Kita akan hanya merenungkan bagian-bagian saja. Kita baca Roma 6 ayat 1-12, saya dengan cepat akan membacakan buat jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan, Roma 6 ayat 1-12. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
sebelum kita bahas sebagian ini, kita akan melihat ya sedikit latar belakang dari surat Roma. Nah, dalam pembelajaran dari orang-orang yang mempelajari Alkitab gitu ya, melihat bahwa surat ini tuh diberikan untuk gereja di Roma ya. Memang gereja di Roma ini bukan Paulus yang merintis ya. Paulus itu ada merintis di gereja-gereja lain gitu, tapi di gereja Roma ini bukan Paulus yang merintis. Gereja Roma juga tersebarnya itu tidak diketahui dengan pasti, tetapi menurut catatan sejarah bahwa adanya gereja di Roma itu karena juga waktu itu khotbah Petrus ya, jadi orang tuh tersebar luas gitu. Dan dulu memang di Roma itu ada aniaya besar-besaran ya, pokoknya semua orang Kristen tuh harus dianiaya, dan agama Kristen pada waktu itu dianggap sekte, ajaran sesat. Jadi semua orang Kristen susah beribadah, mereka hidup sangat tidak wajar gitu. Bahkan kita kalau baca sejarah ketika Nero berkuasa di Roma pada waktu itu, orang Kristen itu bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, saking mereka itu, jadi mereka dijadikan kambing hitam lah sama Nero, dianggap bahwa Roma itu hancur karena orang Kristen gak menyembah kaisar, gak menyembah dewa-dewa mereka. Sehingga orang Kristen pada titik itu mengalami satu penganiayaan yang sangat besar, mereka dijadikan obor gitu ya. Kita pikir obor gitu. Jadi manusia itu dijadikan lilin menerangi kota-kota Roma pada waktu itu. Bahkan orang Kristen disuruh tanding dengan singa gitu ya, Kolosium itu. Suatu hal yang menyedihkan banget. Tetapi anehnya ya, meskipun banyak penganiayaan di gereja Roma gitu ya, banyak orang Kristen yang tidak meninggalkan imannya. Singkat cerita, kenapa Roma pada akhirnya meresmikan ajaran Kristen? Karena pada waktu itu ada satu Konstantin, namanya Konstantinopel, itu bertobat. Jadi katanya dia melihat salib di atas, sehingga ketika dia lihat salib, dia bilang, wah ini agama yang benar nih. Sehingga dia mensahkan agama Kristen. Disitulah kekristenan mulai dianggap agama sah, sehingga tidak ada lagi penganiayaan gitu ya. Itu singkat cerita dari kekristenan di Roma. Nah, pada waktu kekristenan di Roma itu juga konteksnya ini masih dalam penganiayaan ya Bapak Ibu Saudara. Ini belum belum terlalu aman gitu. Jadi Paulus nulis ini untuk orang-orang di Roma. Kehidupan jemaat di Roma yang tidak mudah gitu, untuk menguatkan mereka gitu. Yang kemudian surat ini juga dikatakan, jadi sebelum Paulus itu ke sana katanya, dia ada kerinduan mau pelayanan di Roma. Jadi sebelum Paulus ke Roma, kerinduan dia tuh ingin datang ke jemaat Roma, dia tulis surat gitu. Jadi surat ini sebagai kayak wakilnya dia dulu deh. Jadi sebelum dia sampai sana, dia tulis surat ini gitu. Ketika Paulus tulis surat ini, dia ada di Korintus. Jadi dia menulis, ada yang mengatakan dia 3 bulan di Korintus, terus dia tulis surat ini gitu. Terus kemudian yang ketiga, kenapa dia tulis surat Roma untuk jemaat di Roma? Dari penelitian itu dikatakan bahwa itu untuk menjelaskan mengklarifikasi ajaran Paulus gitu ya, ajaran kekristenan. Karena pada waktu itu ada simpang siur kekristenan itu harusnya bagaimana? Apakah cukup dengan iman kepada Kristus atau perlu ditambah yang lain nih? Jadi terus kemudian ada lagi ajaran-ajaran lain yang sinkritisme, jadi mencampur. Jadi itu rumit sekali sehingga Paulus perlu mengklarifikasi nih ajaran iman Kristen itu seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir itu sebenarnya untuk meningkatkan persatuan. Karena kita tahu pada waktu di Roma itu yang ikut Tuhan Yesus itu, yang percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya dari orang Yahudi yang bertobat, tetapi juga orang non-Yahudi. Jadi ada pertikaian juga ya, ada sekelompok Yahudi bilang, oh kamu non-Yahudi ya, kalau kamu mau ikut jadi agama Kristen, pengikut Kristus, kamu harus disunat, kamu kan latar belakangnya bukan Yahudi. Nah itu juga menjadi satu hal yang tidak benar gitu ya, terjadi ada ketegangan juga. Makanya dia tulis surat ini, dan menurut catatan dalam sejarah, surat ini juga salah satu surat yang terpanjang setelah Korintus. Rata-rata tulisan Paulus itu berapa pasal? 6 pasal, 4 pasal, bahkan ada yang 3 pasal. Ini 16 pasal, ini paling panjang. Dan Bapak Ibu Saudara, surat Roma menjadi salah satu surat yang paling sulit sekali. Karena apa? Di situ ilmunya Paulus tuh keluar semua. Paulus kan orang pinter ya. Dia tuh murid Gamaliel, orang cerdas gitu ya. Jadi surat itu sulit sekali dimengerti gitu. Bahkan beberapa scholar gitu ya, sarjana gereja pada waktu itu mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu sulit dimengerti. Karena ada unsur filosofis yang sangat kental. Dan surat Roma menjadi salah satu surat yang paling sulit dimengerti. Sehingga kadang-kadang surat ini juga menjadi satu bagian yang dipelintir gitu ya. Orang kalau salah ngerti bisa tersesat gitu. Sehingga kalau kita belajar baca ini ya kita agak kesulitan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita di sini akan belajar pelan-pelan gitu. Maksud dari Paulus ketika dia menuliskan
surat ini itu ada 3 hal itu. Meskipun sulit tapi kita berharap pertolongan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk memahami surat yang Paulus tulis ini. Dan kalau kita belajar ya Bapak Ibu, surat Roma juga menjadi satu surat yang mempertobatkan 2 orang besar dalam gereja ya. Satu Bapak Gereja Agustinus yang kita ketahui, yang kita hormati ya oleh GKY punya. Kedua juga Martin Luther. Karena Martin Luther membaca surat Roma, dia berani melawan gereja Katolik pada saat itu yang sudah jauh menyimpang. Surat Roma menjadi satu firman yang menggema dalam kehidupan Luther, sehingga dia berani mengutarakan kebenaran, sehingga jadilah kita Protestan ya. Kalau ya saya sangat bersyukur sekali adanya reformasi, karena kalau tidak mungkin sekarang kita masih jual-jual beli surat kali ya. Tapi itu perjalanan sejarah yang gelap dalam gereja, dan kita bersyukur Tuhan masih memelihara. Nah Bapak Ibu, kita hari ini belajar dengan satu tema yang kita hari ini pelajari, yaitu bersatu dengan Kristus. Itu ya, persatuan dengan Kristus. Sebelum kita baca beberapa ayat. Nah kalau kita belajar dari literatur atau tulisan-tulisan gereja, Union with Christ atau bersatu dengan Kristus itu tema atau pernyataan yang sangat dalam dari para pemikir Kristen, secara khusus bapak-bapak gereja dan para teolog yang nuansanya tuh sangat spiritualis gitu ya. Kita biasa mengenalnya tuh mystical theology. Kalau di Indonesia orang mendengar mistik tuh, wah itu mistik, itu klinik, bukan itu ya. Tapi para mistikus itu adalah orang-orang yang bukan hanya belajar, tapi mereka juga orang-orang yang spiritualitas itu tinggi banget gitu ya. Orang-orang yang suka meditasi, kontemplasi, sehingga mereka disebut para mistikus. Nah kalau kita meneliti dalam tulisan-tulisan mereka, kita nggak akan asing dengan istilah persatuan dengan Kristus, bersatu di dalam Kristus, kesatuan mistik gitu ya. Jadi kita kalau baca itu biasanya tuh lebih kental di gereja Katolik, tapi kita sebenarnya jangan anti gitu, karena sebenarnya kalau mau belajar dari bapak-bapak gereja awal sebelum terpisahnya Katolik, tema ini benar-benar satu tema yang juga disodorkan agar jemaat itu bisa menggumuli persatuan dengan Kristus. Nah, salah satu yang kita bisa lihat adalah itu terdapat di dalam tulisannya Agustinus ya. Kenapa kita selalu dengar Agustinus ya, karena itu bapak gereja yang salah satu bapak gereja yang kita akui gitu ya di dalam tradisi GKY gitu. Nah, di dalam salah satu tulisannya itu Agustinus itu pernah mengatakan bahwa persatuan dengan Kristus itu suatu kesempurnaan spiritual yang disediakan bagi umatnya sementara mereka masih hidup di dunia gitu. Jadi itu satu kondisi pengalaman spiritual yang begitu tinggi, dan gak semua orang Kristen bisa sampai di titik ini. Tetapi juga jangan menjadikan ini sebagai satu pengalaman yang harus didewakan, enggak. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang begitu berhasrat dengan Tuhan. Dan biasanya pengalaman-pengalaman spiritual puncak yang tinggi itu dialami oleh orang-orang yang kalau zaman dulu itu orang-orang yang suka bertapa gitu ya. Tetapi para pertapa Kristen ini juga mengatakan bahwa ini bukan hanya diberikan kepada para pertapa Kristen, orang-orang yang belajar teologi, tapi juga kepada umat Tuhan yang biasa, tapi dia punya satu kerinduan yang dalam akan Tuhan gitu ya. Satu pengalaman yang dimana dia nggak bisa jelasin. Pengalaman yang begitu dalam sehingga dia cuma bisa terkagum gitu ya. Terkagum akan pengalaman tersebut gitu. Nah, Agustinus juga mengatakan bahwa pengalaman ini tuh disadari ketika manusia tuh masuk dalam persatuan dengan Kristus di dalam kesucian dan keheningan. Jadi dalam keheningan tanpa terganggu oleh aktivitas praktis atau rasio. Bahkan tidak terganggu dengan pemahaman-pemahamannya ini apa gitu ya. Jadi pada saat pengalaman persatuan itu terjadi, di sanalah manusia di dalam kesadarannya mengalami penyatuan dengan Kristus, tetapi ia sendiri tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas gitu. Makanya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada gereja, kita seringkali dengar ya ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan gitu ya, dengan mudahnya mengatakan pengalaman saya pernah baca ada orang-orang yang begitu mudahnya bilang dia berjumpa dengan Tuhan, minum kopi dengan Tuhan. Tapi kalau kita baca dari literatur gereja, orang-orang yang di titik pengalaman yang puncak gitu ya, dia hanya bisa menggambarkan itu dengan samar-samar gitu ya. Bahkan Agustinus sendiri ketika dia mengalami pengalaman itu dalam catatan hariannya ya, confession itu, pengakuan-pengakuan,
Dia hanya menggambarkan dengan sangat samar-samar. Bahkan dia sendiri bilang apa yang dia tulis ini tidak cukup mewakili gitu ya. Jadi persatuan dengan Kristus itu suatu kondisi yang tidak didapatkan dari dunia material. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita bisa mengalami hal itu. Bahkan Agustinus pernah mengatakan pengalaman puncak persatuan dengan Kristus itu pengalaman yang dia sampai bertanya, itu pengalaman seperti dia berada di surga. Jadi Agustinus hendak mengatakan bahwa orang Kristen yang berjuang di dalam hidupnya mencari Tuhan, dia nggak usah tunggu sampai ke surga untuk mengalami satu keindahan, keintiman. Ketika di dunia, dia bisa mengalami hal itu. Wah, ini satu hal yang pernyataan yang kita mungkin sulit memahaminya kalau kita tidak mengalaminya gitu ya. Kita berharap meskipun kita nggak sampai kepada pengalaman seperti mereka, tapi pengalaman keseharian juga menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, membahas ini tuh cukup panjang, lebar dan luas ya. Ini hanya sekilas saja gitu di dalam tema mengenai persatuan dengan Kristus. Nah, ternyata konsep persatuan dengan Kristus itu tidak hanya dimiliki oleh bapak-bapak gereja. Paulus juga menyinggung hal ini. Jadi ada orang yang anti dengan pengalaman-pengalaman, bilang wah ini pengalaman cuma dunia psikologisnya terpengaruh. Enggak ya, di Alkitab pun konsep pengalaman yang tinggi, konsep pengalaman persatuan yang memuncak itu juga ada di dalam teologinya Paulus, bahkan dapat ditemukan di dalam perkataannya Tuhan Yesus mengenai akulah pokok anggur yang benar, mengenai tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Nah, para mistikus Kristen sebagian besar mengakui ketika Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu satu persatuan yang mistik, persatuan dengan Kristus yang kita nggak bisa jelasin. Nah itu sebenarnya hal yang diyakini oleh para bapak-bapak gereja gitu. Jadi ketika di dalam bukunya Agustinus ada hal ini, ternyata Paulus juga menyinggung hal ini. Nah kita memang tidak melihat bahwa Roma 6 ini seperti tulisan yang mengarahkan kepada pengalaman yang spiritual gitu ya. Tidak melihat dengan jelas gitu. Tetapi di dalam bagian ini kalau kita tadi baca ya dalam Roma 6 ini ada beberapa kali Paulus mengatakan satu gitu ya, kesatuan gitu ya. Dan kita akan melihat dari teologinya Paulus dalam bagian ini. Nah ternyata persatuan dengan Kristus itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja gitu ya. Ya bukan terjadi yang begitu saja gitu. Memang kalau kita baca buku-buku orang-orang zaman dulu itu mereka seperti memberikan step-step, tapi step-step itu tidak menjadi patokan, harus seperti ini nih baru dapat, enggak. Itu hanya hal yang cara yang mereka ungkapin supaya mendorong kita untuk untuk mengenali Tuhan dengan step-step itu dan berharap jikalau Tuhan menghendaki mengizinkan cicipan surgawi untuk mengalami persatuan itu gitu ya. Tapi step-step itu tidak menjadi hal yang ini paling baku, enggak. Makanya di setiap para tulisan para bapak-bapak gereja itu beda-beda step-stepnya gitu. Kalau di dalam tulisannya Agustinus dia menekankan ini namanya tuh kontemplasi gitu ya, kontemplasi, meditasi gitu ya, dia tekankan itu di dalam doa, mengkontemplasikan firman satu bagian benar-benar direnungin gitu ya. Tetapi dalam teologinya Paulus kita akan melihat ini. Nah ketika Paulus mengatakan kita harus bersatu dengan Kristus, konsep yang Paulus jelaskan di sini, kita tidak melihat lebih ke konsep kontemplasi, meditasi, tapi lebih ke konsep doktrinal Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana supaya orang percaya dapat bersatu dengan Kristus gitu. Nah, yang pertama, hal yang paling utama bagi Paulus itu satu pemahaman doktrin yang benar, satu pengajaran iman yang benar kepada jemaat di Roma, supaya Paulus juga mengatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama yang terdiri dari konsep, kemudian ya udah dihidupin, tapi tidak benar-benar ada satu hal yang terjadi gitu. Jadi Paulus juga hendak menekankan bahwa ketika orang-orang percaya itu menerima Tuhan Yesus, mereka harus punya konsep bahwa penerimaan itu juga adalah satu tindakan di mana mereka bisa bersatu dengan Kristus gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, Paulus kasih syaratnya gimana supaya bersatu dengan Kristus. Nah, pasti Paulus tahu ya, ketika banyak orang Kristen juga orang Roma yang ikut Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kekristenan itu berkembang di Roma, jangan pikir semua mereka doktrinnya benar ya. Tetapi di antara mereka ada yang masih membawa kepercayaan lama. Jadi
seperti mereka percaya okultisme dibawa ke Kristenan. Makanya kita kalau bermisi gitu ya ke daerah, ada orang Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi dia masih percaya pohon-pohon. Itu saya pernah temukan. Jadi menggabungkan hal-hal yang bukan Kristen dicampur-campur gitu. Nah dalam hal ini juga jemaat di Roma pasti ada yang punya konsep di mana sebelum mereka ikut Tuhan Yesus, ketika mereka jadi Kristen, mereka masih bawa tuh kepercayaan-kepercayaan lama mereka gitu. Makanya ketika Paulus menunjukkan bagian ini, satu hal yang dia tekankan adalah setiap orang percaya itu harus dibaptis dalam Kristus gitu. Jadi ketika kamu ingin bersatu dengan Kristus, kamu harus mengalami baptisan. Karena apa? Karena kamu itu sudah ditebus. Makanya Paulus katakan seseorang yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia tidak akan mengatakan bahwa ya dia akan bertekun dalam dosa. Karena apa? Tugasnya Tuhan Yesus kan mengampuni. Tugasnya manusia ya berdosa. Enggak seperti itu gitu. Seseorang yang di dalam Kristus itu sudah mati gitu, mati di dalam dosa-dosa mereka. Kita tuh sering kali dengar, oh dosa kita diampuni, tapi kita kadang-kadang nggak benar-benar menghayati ya. Benar nggak ya kita sudah mematikan dosa-dosa kita ya? Kita kadang-kadang masih kurang benar-benar melihat apa sih sebenarnya dimatikan dalam dosa itu. Kadang-kadang itu cuma jadi konsep di dalam pikiran kita saja gitu. Nah di sini Paulus mengatakan bahwa ayat 3, setelah seseorang yang berdosa itu ditebus, dan orang yang sudah percaya Tuhan itu dibaptis dalam Kristus, dia tidak akan memikirkan yaudah dia bebas berbuat apapun karena ada Tuhan yang mengampuni gitu. Enggak seperti itu. Makanya ketika Paulus di dalam ayat 3 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi maksudnya ketika Paulus mengatakan kalau kamu tahu kamu sudah dibaptis dalam Kristus dan kamu memang sudah berjuang gitu ya, ketika kamu dibaptis itu bukan berarti ya kamu langsung jadi orang yang sempurna gitu, tetap masih ada kedagingan. Tetapi status kamu yang berdosa itu, ketika status kamu yang berdosa, status hukuman yang seharusnya dihukum, ketika kamu mempercayakan itu di dalam Kristus, kamu mengimaninya di dalam baptisan, harusnya kamu statusnya sudah baru gitu. Nah, kalau kita belajar ya Bapak Ibu Saudara, baptisan di sini tuh merujuk di dalam Paulus punya doktrinnya, itu merujuk kepada dibenamkan atau ditutupi. Jadi seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus ketika dia melakukan sakramen baptisan, itu dibenamkan, kehidupan lama itu dibenamkan, ditutupi oleh Kristus yang telah mati gitu. Nah saya nggak tahu ya kapan pertama kali kita menerima baptisan gitu ya. Apakah ada momen di mana kita benar-benar melihat bahwa kita itu begitu tidak layak, begitu sangat kotor, tetapi kita ditutupi gitu ya, dibenamkan, dibersihkan di dalam kematian Kristus melalui baptisan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir orang dibaptis selamat gitu ya. Kadang orang mikir, oh di dalam gereja Katolik orang tuh harus wajib dibaptis karena bagi mereka baptisan itu merupakan orang tuh diselamatkan gitu ya. Pokoknya semua tuh orang harus dibaptis, selebihnya ya udah terserah. Enggak, kita enggak menganut konsep itu. Kita enggak menganut, oh pokoknya harus baptis, habis itu terserah mau ngapain supaya selamat. Enggak. Kita tidak menjadikan sakramen baptisan untuk mendapatkan keselamatan. Kita diselamatkan karena Kristus yang telah mati. Baptisan itu merupakan simbol di mana kita membenamkan dosa kita ditutupi oleh Kristus yang telah mati. Karena ada orang-orang yang ikut Tuhan, belum sempat dibaptis, tapi Tuhan bilang apa? Hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapa Bapak Ibu Saudara? Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ketika dia bilang, Tuhan nanti kalau Tuhan datang, Tuhan ingat aku ya orang-orang yang jahat ini. Terus Tuhan bilang gini, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi ada nggak orang-orang yang belum sempat dibaptis tapi terima Tuhan Yesus, dia selamat? Ada. Contohnya apa? Penjahat itu. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan ya. Oh harus dibaptis udah beres, enggak. Baptisan suatu sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk kita tahu mengalami. Ketika kita dicelupkan atau dipercik gitu ya, kita tahu bahwa kita ditutupi oleh Kristus yang telah mati melalui air gitu ya, atau melalui percikan ya, banyak gereja beda-beda baptisannya ya, percik atau air. Dan konsep baptisan ini juga bukan hanya di perjanjian baru, ternyata di perjanjian lama juga orang-orang ya yang mau masuk rumah rumah Tuhan gitu, kayak orang-orang yang mau masuk, para imam gitu ya, sebelum mereka masuk mereka harus dibersihkan, dipercikan oleh air. Jadi sebenarnya baptisan itu sudah ada dalam PL bayang-bayangnya ya.
merujuk kepada Kristus. Sudah ada di dalam perjanjian lama gitu. Dan dalam perjanjian baru Tuhan menekankan itu. Tapi menekankannya dalam dimana kita dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan kalau mau bersatu dengan Kristus, syarat pertamanya adalah dibaptis di dalam Kristus. Dan yang kedua, Paulus mengatakan setelah kamu dibaptis di dalam Kristus, enggak selesai sampai di sana. Kamu harus serupa dalam kematian dan kebangkitannya. Kadang orang berpikir udah dibaptis selesai semua, udah aman, udah punya tiket surga gitu ya. Enggak, justru itu satu perjalanan. Perjalanan baru dimulai nih, kamu baru dimulai sebagai anak Tuhan. Untuk apa? Untuk kamu terus serupa dengan kematian dan kebangkitannya. Makanya di ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi pada saat kita dibaptis pada waktu itu, kita sudah masuk di dalam satu komitmen, kita harus satu di dalam kematian Kristus dan satu dalam kebangkitannya. Jadi satu dalam kematian dan kebangkitan itu satu keeratan tidak terpisah. Nah kadang-kadang dalam perjalanan iman kita hanya suka yang dalam kebangkitannya aja. Kita suka Kristus yang bangkit, yang dimuliakan. Kita hanya mau menghidupi yang bangkit, dimuliakan, terus bangkit dari kematian gitu ya. Tapi kita seringkali tidak ingin menghidupi kematiannya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang percaya yang dibaptis dalam Kristus dia harus menghidupi kematian Kristus. Nah di dalam bahasa aslinya tuh bagus banget ya, ada terjemahan kematian itu bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian batiniah gitu ya. Ini sulit sekali dimengerti ya. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh dibaptis dalam Kristus, kata Paulus ingin disatukan dengan Kristus, kita juga harus satu dalam kematian, penderitaan fisik. Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus di dunia, dia sudah mengerjakan itu. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi dia juga ditinggalkan oleh Bapa. Jadi kadang-kadang kita orang percaya, oh gak apa-apa dianiaya di luar ya, difitnah gitu ya. Mungkin dianiaya kita udah merasa gimana ya. Kalau orang susah ya bicara mengenai bersatu di dalam kematiannya di dalam era kita yang gak dianiaya. Tapi kalau di dalam eranya orang-orang gereja zaman dulu yang dianiaya, ini begitu dekat gitu. Karena apa? Mereka mengalami penganiayaan gitu. Mereka mengalami yang namanya, mereka itu satu dengan kematian Kristus. Mereka itu tidak meninggalkan Kristus sekalipun di depan mereka itu ada mata pedang gitu. Jadi itu sesuatu yang kita bisa lihat. Kalau sekarang itu sulit sekali karena kita gak dianiaya. Kita gak dikejar-kejar sama kaisar atau pemerintah yang memenjarakan kita nggak dianiaya gitu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, satu dalam kematian itu juga merujuk kepada bagian dalam kita. Mungkin kita nggak dianiaya secara fisik, tetapi kadang-kadang kita dianiaya secara batin kita, ego kita. Bisa nggak kita? Mau nggak kita disalibkan? Saya pernah dengar satu khotbah itu baik sekali ya, dikatakan seringkali banyak orang tuh tinggalin gereja. Bukan karena dianiaya, wah dipukulin, atau bukan karena apa? Karena apa? Egonya itu dianiaya, tersinggung, marah. Bukankah itu bagian daripada bersatu di dalam Kristus? Kenapa kita seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak dan kita sulit sekali untuk menyadarinya bahwa itu bagian daripada kita mati bersama Kristus. Kita kadang-kadang menjadikan perasaan kita ini Tuhan gitu ya. Kita nggak boleh nih, perasaan nggak boleh dianiaya nih, perasaan harus dijaga nih. Tapi dalam konteks ini bukan hanya dianiaya secara fisik, tetapi secara batiniah. Bahkan dalam bahasa asingnya itu secara spiritual ya. Dianiaya, dimatikan gitu. Dan Kristus sudah alami itu. Dia bukan hanya disiksa, berdarah-darah, tetapi ketika di atas kayu salib dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu ketersendirian. Allah Tritunggal sejak dari kekekalan tidak pernah berpisah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama. Tetapi ketika di atas kayu salib, Allah Bapa, Allah Roh Kudus meninggalkan. Itu satu pengajaran yang sulit memang dimengerti, banyak tafsirannya gitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal yang pasti begitu menyakitkan, menyedihkan sampai dia tanya, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan Tuhan sudah mengerjakan itu. Sekarang kita yang sudah dibaptis bisa nggak mengerjakan itu gitu? Kita memang nggak dianiaya secara fisik,
tidak dimatikan secara fisik, tapi apakah kita mau mematikan batiniah kedagingan kita? Dan itu sakit sekali. Diproses secara daging itu sakit banget Bapak Ibu Saudara. Dan kadang sampai mungkin kita sampai nangis gitu ya. Dan itu suatu hal yang sulit. Dan ketika kita mati di dalam bersatu di dalam kematiannya, disitulah, di titik itulah kita akan mengalami kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus itu adalah satu hal yang puncak, yang mulia, eskatologis yang akan datang. Tetapi dalam bagian ini, Paulus hendak mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali baru kita bisa bersuka cita. Tetapi Paulus hendak mengatakan orang-orang yang bersatu dalam kematian Kristus dan di dalam kemuliaannya itu bisa merasakan kemuliaan yang Tuhan pernah tunjukkan 2000 tahun yang lalu. Makanya sebenarnya orang-orang Kristen pada waktu di Roma ketika mereka disiksa, dianiaya, mereka bisa bersuka cita. Karena apa? Nggak perlu tunggu nanti sampai mereka di surga baru mereka mengalami sukacita, damai sejahtera yang penuh. Tapi saat itu juga mereka mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca catatan sejarah, katanya pada saat orang-orang Kristen dianiaya oleh Nero gitu ya, mereka bernyanyi loh. Jadi sambil mereka dihantam sama singa, mereka memuji Tuhan. Jadi pujian mereka itu seperti bergelora gitu. Bahkan ada satu bapak gereja itu namanya Polikarpus ya, kita sering dengar ketika dia dianiaya, dia disuruh menyangkal Tuhan tapi dia nggak mau. Terus dia dibakar gitu ya, dibakar. Dia bilang bakar aja, dan di dalam ketika bilang dia dibakar, dia menyerahkan diri dengan satu bukan dengan kebencian. Kalau kamu mau bakar, bakarlah. Orang sampai heran, kenapa ada orang yang nggak takut gitu dengan api, dan dia dibakar ya, hidup-hidup pada waktu itu. Jadi sebenarnya Paulus hendak menyatakan bahwa orang yang dibaptis dalam Kristus dan dia juga harus masuk di dalam kematian, bersatu dalam kematian, dia pun bisa merasakan kebangkitan Kristus. Jadi kita bisa nggak di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, fisik atau psikis kita menderita, kehidupan yang tidak menentu, bisa nggak kita tetap merasakan kemuliaan Kristus, sukacita Kristus? Bisa ternyata. Bapak Ibu Saudara, kita sering baca ya, dunia itu makin susah gitu. Apalagi baca berita tahun depan makin susah hidup gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang Kristen yang menghidupi kesatuan, bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, itu orang-orang yang bisa bertahan. Sehingga penderitaan itu tidak menjadi satu hal yang membuat mereka itu seperti kehilangan iman gitu. Tetapi justru menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah-tengah dunia yang begitu tidak pasti, sulit, gak bisa ditebak. Tapi orang lain bisa melihat perbedaan dalam hidup orang ini gitu ya. Jadi kita bisa menikmati kemuliaan Kristus, kebangkitan Kristus bukan saat nanti, tapi sekarang juga kita bisa nikmati itu, kata Paulus. Kemudian yang kedua, orang yang mau bersatu dengan Kristus tadi harus serupa dalam kematian dan kebangkitannya. Dan yang ketiga, kata Paulus, orang yang hendak bersatu dengan Kristus itu hidup di dalam kuasa Kristus. Ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini hendak menunjukkan suatu realitas ya, suatu kenyataan yang dapat dilihat oleh manusia gitu, manusia di luar Tuhan gitu, orang-orang di luar. Jadi bukan konsep yang mengawang-awang gitu ya. Jadi hidup dalam kuasa Kristus, menghidupi kematian dan kebangkitannya bukan cuma konsep. Kekristenan itu bukan agama konsep yang gak bisa dilihat mengawang-awang gitu ya. Gak jelas, oh ya baik konsep. Tapi orang bisa melihat konsep itu benar-benar nyata gitu. Karena apa? Kristus itu menjadi daging, dapat dilihat. Jadi kenyataan Allah yang menjadi manusia itu dapat dipegang. Jadi sebenarnya kekristenan itu satu kepercayaan yang realistis, orang itu dapat lihat, oh ini Kristen gitu ya. Jadi pada saat orang percaya menghidupi kuasa kebangkitan dan kematian Kristus, itu bukan hanya di dalam konsep pikiran, tetapi orang bisa lihat, orang ini menghidupi apa yang Kristus telah jalani. Tetapi sayangnya kita lagi-lagi sedih, karena ternyata banyak dari kita sendiri gagal menghidupi kuasa kebangkitan dan kematian Kristus dalam hidup kita. Sehingga mungkin kadang-kadang banyak orang yang tersandung dengan kehidupan, dengan keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu memohon supaya dalam proses pembentukan Tuhan, kita benar-benar bisa dibentuk sesuai apa yang Tuhan mau gitu. Jadi Paulus mengatakan, jika kamu jemaat di Roma ingin bersatu dengan Kristus, kamu dibaptis di dalam Kristus, dan itu bukan suatu
kewajiban untuk mendapatkan keselamatan, tapi satu proklamasi kamu. Dan kedua, kamu harus menjadi satu dalam kematiannya dan kebangkitannya. Dan yang ketiga, menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi filosofi yang kita hidupi atau filsafat yang kita hidupi itu bukan filosofinya dunia, tapi filosofinya firman Tuhan, kata Paulus. Apa filosofinya? Menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga ketika orang melihat ada wujud Kristus yang nyata, yang orang bisa rasakan, orang bisa kecap rasanya, dan orang bisa nikmati. Seperti Tuhan Yesus pada waktu kayu salib ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus mengajarkan ini pasti sesuatu yang sulit sekali untuk dimengerti oleh orang-orang di Roma. Mungkin ya, dan juga untuk kita. Tapi biarlah ini menjadi satu hal yang kita benar-benar gumuli, apakah kita sudah melakukan bagian-bagian yang Paulus katakan, sehingga kita benar-benar bisa disatukan dengan Kristus, sehingga pengalaman spiritual yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu, kita bisa cicipi. Sehingga kita tidak lagi merindukan surga yang nanti, tetapi kita bisa menikmati surga saat ini bersama dengan Tuhan. Dan kesimpulannya ada di ayat 4. Sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia itu kurang pas ya, kurang baik gitu ya. Ini terjemahan dari bahasa aslinya ya Bapak Ibu Saudara, ini terjemahan dari King James. Dikatakan setelah jika kita bersatu dengan Kristus, kita dibaptis, kita satu dalam kematian dan kita menghidupinya. Ayat 4 itu satu penegasan ya. Oleh karena kita dikuburkan bersamanya dengan baptisan ke dalam kematian, bahwa sama seperti Kristus dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita harus berjalan dalam hidup yang baru. Ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak ada kata berjalan ya. Dikatakan di sini justru demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kurang jelas, tapi di dalam terjemahan asli kita harus berjalan di dalam hidup yang baru. Jadi persatuan dengan Kristus itu tidak lepas dari perjalanan. Kita berjalan dengan Tuhan. Setiap hari berjalan dengan Tuhan. Masalahnya ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah jalan, orang seringkali Tuhan Yesus cuma jalan nyampe ke surga. Habis itu udah Tuhan Yesusnya gak ada. Bukan, ketika Tuhan mengatakan aku adalah jalan, itu bukan cuma menunjukkan kamu akan happy, gak menderita. Tapi kamu itu dapat berjalan bersama dengan aku. Ada seorang pemikir Kristen pernah bicara seperti ini ya, bagus banget dia bilang gini. Dalam doanya dia bilang gini, Tuhan apa artinya surga buatku jikalau Tuhan tidak ada di sana? Lebih baik aku ke dunia orang mati, yang penting Tuhan ada di sana. Nah itu loh konsepnya. Jadi ketika Paulus mengatakan orang yang bersatu dengan Kristus adalah berjalan dalam hidup yang baru. Kalau kita sedikit belajar dari Kejadian, ketika Adam manusia pertama belum jatuh ke dalam dosa, dia berjalan dengan Allah di Taman Eden, berjalan. Tetapi ketika dosa itu masuk, manusia pertama tidak bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Terpisah, habis, gak bisa, sulit, gak bisa jalan. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, bisa tidak pengalaman di Taman Eden kita rasakan di dunia yang rusak ini? Bisa, kalau kata Paulus. Di mana kita harus berjalan di dalam hidup yang baru. Orang-orang yang mau dipersatukan dengan Kristus, dia harus berjalan bersama dengan Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang berjalan. Kiranya kita bisa ditolong Tuhan untuk melakukan bagian ini, dan sekiranya Tuhan menghendaki kita juga dapat mengalami pengalaman persatuan itu, yang dimana pengalaman itu menjadi kekayaan kita, pengalaman kekayaan yang mungkin orang lain gak akan ngerti, tapi kita tahu kita punya pengalaman spiritual dengan Kristus, dan itu menjadi harta kita di dunia ini untuk bisa kuat menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan apa yang kami dengar dari firman-Mu melalui Paulus. Dan kami tahu ya Tuhan, kami begitu tidak bisa melakukan ini semua kalau Roh Kudus tidak menolong kami. Tuhan, kami rindu mengalami persatuan dengan Engkau, bukan hanya persatuan dalam konsep pikiran kami, tetapi kami benar-benar memiliki satu pengalaman itu, pengalaman persatuan, pengalaman di mana kami disatukan di dalam kematian dan kebangkitan-Mu.
Tuhan, kami merindukan suatu relasi yang bukan hanya dalam pemikiran kami, tapi kami tahu kami pernah mengalami itu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dan berbelas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya pada saat kami selesai merenungkan firman ini, Engkau juga yang akan terus berbicara kepada kami dalam kehidupan keseharian kami. Dan Tuhan juga yang terus memampukan kami untuk melihat keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak terhilang, kami tidak berjalan sendirian. Tapi kami menyadari bahwa kami mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKY Jemaat Teluk Gong. Tuhan, Engkau menyertai setiap jemaat Tuhan yang kami tidak tahu pergumulan mereka apa. Kami tidak tahu bagaimana kesulitan hidup yang mereka jalanin. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki mereka. Biarlah Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang memberikan mereka kekuatan hari demi hari untuk menjalani hidup. Tuhan tolonglah jemaat GKY Teluk Gong supaya di dalam perjalanan iman mereka, mereka juga dapat memperlihatkan Kristus melalui kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami rindu ya Tuhan gereja kami di tengah-tengah kota ini dapat dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Biarlah gereja kami, gereja GKY Teluk Gong dapat menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Berkatilah ya Tuhan juga jemaat-jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup, jemaat yang bergumul untuk mungkin memiliki keturunan. Tuhan berkatilah mereka, sertailah hidup mereka. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, usaha mereka. Tuhan juga mendampingi mereka, menemani mereka, memberikan mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Dan biarlah apa yang hari ini sudah kami kerjakan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa malam kita selesai, kita bersatu dulu sejenak.